untuk menerima dari materinya. Kalau di dalam kelas kalian konsentrasi dan bisa menerima materi, sama juga dengan ketika online. Kalau kaliannya niat untuk belajar, ya materi yang disampaikannya akan sampai. Perbedaan antara bagaimana proses belajar dan mengajar antara mahasiswa dengan siswa tentu berbeda. Mahasiswa itu menerima inti-inti dari mata pelajarannya atau mata kuliahnya untuk selanjutnya dikembangkan sendiri, itu lebih ideal dibandingkan dengan siswa SMA. Siswa SMA itu mereka hanya duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya atau oleh dosen. Sedangkan untuk yang sudah jenjang perkuliahan di tingkat universitas, hal itu sudah tidak ada lagi harus. Artinya kalian, ya mata kuliah kita saat ini adalah manajemen keuangan bisnis. Inti-intinya adalah bagaimana kalian bisa menganalisis laporan keuangan baik bulanan, tahunan untuk suatu perusahaan, dan bagaimana kalian bertindak sebagai seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan yang berkewajiban mencari biaya atau total keuangan untuk operasional perusahaan. Itu intinya. Selebihnya kalian kan tentu tinggal mencari sendiri apa yang harus saya lakukan. Laporan keuangan bagaimana yang ideal untuk suatu perusahaan. Di setiap perusahaan laporan keuangannya tidak akan mungkin sama. Itu akan beda-beda. Hanya tergantung bagaimana bahasanya saja. Jadi harus ada orangnya sendiri. Ya idealnya begini. Saya ulang lagi bahwa manajemen itu adalah bagaimana proses mengelola, mengatur ya. Nah ini kan manajemen ya, untuk mencapai tujuan. Tujuannya tentu kalau perusahaannya bisnis adalah profit, keuntungan. Nah, bagaimana untuk mencapai profit ini ada proses dalam manajemen. Yang diolah adalah material, metode, mesin, money, terima kasih, dan market. Kan ini yang dikelola ya, 6 hal ini. Dan tingkatan manajerial seperti kita ketahui bersama bahwa si manajer ini ada 3 ya. Yang pertama adalah top level, middle level, low level, dan staff. Posisi manajemen keuangan adanya di sini, manajer keuangan adanya di sini. Nah, bagaimana agar manajer keuangan ini mencapai titik tujuan organisasi untuk mendapatkan profit untuk perusahaan? Nah, dia manajer ini mengambil keputusan untuk membiayai atau tidak setelah mendapatkan informasi dari yang paling bawah. Staff memberikan informasi. Staff sebelum memberikan informasi pada manajer, dia memberikan informasi dulu pada supervisor, low manajernya, SPV. SPV memberikan informasi pada middle manager. Middle manager memberikan informasi pada top. Lalu top akan mengambil keputusan. Ini organisasi yang ideal. Bagaimana supaya keputusan yang diambil itu sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana fungsi manajemen keuangan di bagian produksi. Ketika online. Di bagian produksi ini kita akan mencatatkan, yang dicatat adalah yang pertama, saya ulangi lagi nih materi yang kemarin, minggu kemarin. Biaya produksi. Yang kedua adalah biaya operasi. Dan biaya
di luar operasi. Ini dimasukkan dalam buku pencatatan yang dinamakan dengan anggaran. Nah, perluasan dari biaya produksi ini diantaranya adalah satu, biaya produksi, kalian boleh sambil mencatat. Ini dimasukkan ke dalam anggaran. Spidolnya kok habis nih? Ke dalam anggaran, di mana biaya produksi ini terdiri dari satu, biaya bahan baku, yang kedua, biaya tenaga kerja, langsung, yang ketiga tenaga kerja, biaya overhead, variabel. Biaya overhead itu biasanya untuk listrik, air, perawatan. Kemudian biaya overhead tetap, Nah, biaya overhead variabel dimasukkan ke dalamnya adalah tenaga kerja yang mereka melakukan lembur. Ini masuknya ke sini. Oke. Kemudian biaya operasi yang kelima, biaya operasi. Di dalamnya ada biaya pemasaran variabel. Yang ketujuh, biaya pemasaran tetap. Yang kedelapan, biaya administrasi umum dan administrasi tetap. Yang kesembilan, biaya di luar operasi seperti biaya sewa. Yang 11, biaya bunga. Kurang lebih ada 11. Tetapi di perusahaan lain bisa jadi variabel-variabel biaya ini akan bertambah. Tetapi yang dimasukkan dalam produksi umumnya adalah ke-11 hal ini. Yang pertama saya bacakan, biaya bahan baku. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead variabel. Yang keempat, biaya overhead tetap. Yang kelima, biaya operasi. Yang keenam, biaya pemasaran variabel. Yang ketujuh, biaya pemasaran tetap. Yang kedelapan, biaya administrasi umum dan biaya administrasi tetap. Yang kesembilan, biaya di luar operasi. Yang ke-10, biaya sewa. Yang ke-11, biaya bunga. Biaya bunga ini termasuk pinjaman. Jadi kalau misalnya owner, di 11 ya, cepetan nggak? Saya ulangi. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, biaya overhead tetap, biaya operasi, biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi umum dan biaya administrasi tetap. Yang ke-9, biaya di luar operasi. Yang ke-10, biaya sewa. Yang ke-11, biaya bunga. Biaya bunga ini biasanya ketika owner melibatkan perbankan. Nah, ketika owner melibatkan perbankan dengan tujuan untuk produksi, memperluas pabrik dan lain sebagainya, pinjam dia ke bank. Di dalam anggarannya dimasukkan ke dalam kas, tetapi ada biaya kredit yang dipisahkan, dimasukkan ke dalam biaya bunga. Kalau biaya sewa biasanya adalah biaya sewa gedung, biaya sewa lahan, biaya di luar operasi.
ini biasanya orang pemasaran yang berkaitan dengan operasi dimasukkan ke sini. Seperti research, kemudian biaya untuk mendapatkan informasi. Makanya dari setiap pembukuan mereka tidak akan sama. Kalian harus bisa menyesuaikan. Nah, biasanya kalau orang akuntansi, mereka punya perkumpulannya sendiri, menstandarisasikan biaya-biaya ini. Oke, standarnya ini, standarnya ini, standarnya ini. Kadang bahasanya mereka sendiri yang tahu. Jadi tidak semua orang tahu. Hal ini untuk mengurangi yang pertama terjadinya penyimpangan. Ketika kalian kalau berbicara mengenai biaya-biaya nih, ukuran-ukurannya dari setiap negara untuk bisa tidak terjadi penyimpangan, ada orang lain yang dimasukkan ke dalam sana. Makanya ini sensitif di bagian keuangan ini. Tidak setiap waktu atau waktunya ada limitnya sendiri. Mereka akan diganti bagian keuangan. Jangan dipegang oleh satu orang. Karena hal ini kalau dipegang oleh satu orang akan menyebabkan mudahnya terjadi penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi ini dikurangi dengan menambahkan orang baru. Idealnya kalau di pemerintahan kita namakan dengan Renstra. Rencana untuk 5 tahun sekali. 5 tahun sekali ini di tahun ke-6 dan ke-7 biasanya orang keuangan akan mirip rolling. Idealnya harusnya begitu, supaya tidak terjadi penyimpangan. Tetapi kalau misalnya ini diganti, orang itu nggak boleh pergi dulu. Setelah 5 tahun selesai dia menjabat di bagian keuangan, nggak boleh langsung pergi. Kenapa? Karena akan diperiksa dulu. Setelah 5 tahun dia menjabat di bagian keuangan, di tahun ke-6 dan ke-7 orang baru yang di bagian keuangan ditempatkan, dia harus mengaudit yang dilakukan oleh orang ini. Kalau di pemerintahan. Kalau di swasta jarang, kenapa? Karena yang turun akan owner sendiri, ownernya yang tahu. Bagian keuangannya yang disuruh-suruh aja mencatat, hanya proses pencatatan administrasi. Tapi kalau di pemerintahan, di bagian pemerintahan ini sensitif. Ini memang harus dipegang oleh satu orang. Tapi setelah 5 tahun rolling, tahun ke-6, tahun ke-7 dia yang akan diaudit dan jadi auditor. Posisi dia nggak terlalu banyak megang anggaran, tetapi dipegang oleh orang baru. Nah, orang baru inilah yang mengukur terjadi penyimpangan atau tidak. Diaudit semua biaya-biayanya. Seperti kita ketahui bersama bahwa manajemen keuangan ini awal mulanya hanya 2, debit dan kredit kan gitu. Nah, disinilah mereka bisa bermain informasi-informasinya. Kadang-kala yang tidak masuk ke dalam biaya dimasukkan oleh mereka. Nah, itu yang diaudit. Mudahnya begitulah. Kalau untuk auditor, dilihat, oh ini ternyata ada penyimpangan, oh ini tidak ada penyimpangan. Teorinya, ketika anggaran sebagai alat penilaian kinerja, anggaran dapat berfungsi sebagai alat. Apakah orang ini melakukan kinerja dengan baik atau tidak, bukan hanya di bagian produksi. Kalau kemarin berbeda. Anggaran yang saya masukkan bukan berdasarkan dari produksinya, belum dianggarkan. Tetapi berdasarkan dari laba penjualannya yang saya masukkan. Kalau ini kita punya anggaran 5 juta dari Renstra, ini contoh. Dari Renstra-nya kita anggarkan 5 juta. Kemudian harus ada realisasi. Idealnya itu adalah 100%. Artinya anggaran 5 juta ini harus habis. Nah, dalam pembukuannya ditulis anggaran, realisasi, dan selisihnya. Ketika selisih ini besar,
Dari anggarannya, misalnya selisihnya dia 5 juta, anggaran keluarnya cuma 2,5 juta. Berapa selisihnya? 2,5 juta, 2.500.000. Berarti selisihnya hampir 50%. Bisa dikatakan ketika terjadi selisih 50%, bagian yang diaudit ini mereka dianggap tidak memenuhi kinerjanya, atau kita tandai dengan keterangan TM tidak memenuhi. Paham nggak sampai sini? Nah, ketika Anda punya biaya 5 juta, berarti harus dihabiskan, Pak. Iya, betul. Tetapi habisnya itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Makanya pencatatannya akan beda-beda. Kalau yang sudah punya nih biaya bahan baku, nah ini sudah pasti. Kalau misalnya 5 juta, misalnya 200.000 biaya bahan bakunya. Misal ini contoh. Kemudian tenaga kerja langsungnya adalah 100.000 misalnya. Kemudian biaya variabelnya 50.000 misalnya. Kemudian biaya overheadnya, biaya untuk listrik dan lain-lain 100.000 misalnya. Kemudian biaya operasinya 1 juta misalnya. Biaya pemasaran variabelnya 200.000. Biaya pemasaran tetapnya 100.000. Biaya administrasi tetapnya 50.000. Biaya di luar operasi 20.000. Biaya sewa 2 juta. Biaya bunga 100.000. Jumlahkan. Sampai nggak 5 juta? 200, 300, 350, 450, 1.450, 1.550, 1.600, 1.700, 1.750, 1.750, 1.770, 1.770 ditambah 2 juta, 3 juta, 3.770, 3.770 ditambah 1 juta, 4.770. 4.770. Anggarannya adalah 5 juta. Posisi keuangan seperti ini dianggap tidak memenuhi. Kalau misalnya idealnya dia sampai dengan 100%, 5 jutanya habis, kita bisa kasih tanda memenuhi. Dalam aturannya berapa, Pak? Minimalnya ini selisihnya hanya 3%. Kalau 3% ya bisa memenuhi. Kalau seperti ini bagaimana, Pak? Ya ini di ambang batas. 4.770.000. Anggarannya berapa? 5 juta. Paham nggak? Dalam aturannya hal ini silakan dicatat. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat penilaian kinerja organisasi atau manajer. Dinilai kinerjanya berdasarkan realisasi dengan target anggaran. Kinerja pendapatan dinilai baik apabila realisasinya lebih besar daripada anggarannya. Karena anggaran pendapatan
merupakan batas minimal. Atas pendapatan yang harus diperoleh oleh suatu organisasi atau manajer. Sebaliknya, kinerja belanja dinilai baik apabila realisasinya tidak melampaui target anggarannya. Sebab anggaran belanja merupakan batas maksimal belanja yang boleh dilakukan. Idealnya berapa? Karena ini biaya produksi 100%-nya adalah 5 juta. Kalau dia anggaran belanjanya 3%, batas minimal boleh dia meninggalkannya, dikatakan bahwa bagian ini ideal. Kalau misalnya 3% ideal. Karena batas maksimalnya boleh sisa anggaran itu adalah 3%. Tapi kalau misalnya kurang dari persen sisa anggarannya, misalnya hanya mencapai 20%, dia bisa dikatakan tidak memenuhi. Artinya di bagian tersebut harus ada rotasi atau harus ada perubahan. Kenapa? Kalau hanya 20% anggaran yang dibelanjakan dianggap tidak bekerja. Jadi harus bagaimana, Pak? Habiskan. Tapi kalau misalnya dihabiskan anggarannya dengan asal-asalan, dihabiskan anggarannya, itu pasti ketahuan. Contohnya begini, Pak, saya pergi ke luar kota. Yang tidak ada nih, tidak pergi dia keluar kota, tapi dia masukkan bahwa saya pergi keluar kota. Ditambahkan ongkos transportasi di dalam biaya operasi. Supaya kata Pak Indra, supaya memenuhi 100%. Ditambahkan itu, nah ketahuan nih. Karena kan biasanya kalau misalnya kita pergi keluar kota, harus ada ongkosnya, disesuaikan dengan kwitansi bensinnya, disesuaikan dengan siapa supir yang mengantarkannya. Disesuaikan lagi berapa orang karyawan yang ikut untuk pergi keluar kota tersebut. Disesuaikan lagi dengan biaya ongkos makannya. Dan ternyata itu nggak ada, ya tambahkan saja, Pak. Kan untungnya lumayan sekali pergi. Itu juga akan ketahuan. Karena orang manajer keuangan, dia harus bisa ngecek. Makanya ada audit ketika kendaraan pergi kilometer awal, kilometer akhir dihitung, ditulis. Nah, kita bisa cek, misalnya titik ini, titik A-nya dia Bandung. Di anggarannya dituliskan biaya operasional pergi ke Jakarta, titik B-nya adalah Jakarta. Nah, bisa jadi kita menghitung dari biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Dikeluarkannya berapa? Disamakan. Biasanya akan ada keganjilan di situ. Dilihat, oh ternyata yang pertama anggaran yang keluar dengan karyawan yang pergi, kok bisa selisih? Selisihnya banyak lagi, malah lebih banyak orang biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, ketika kita menghitung kilometer dari mobilnya, itu salah satunya. Tuliskan juga, makanya ada kalau misalnya di laporan keuangan anggaran yang pertama adalah kegiatan, kemudian anggaran,
kemudian ada realisasi, kemudian ada selisih, kemudian ada keterangan. Nah, fungsi dari kolom keterangan ini biasanya akan ditambahkan ketika biaya transportasi atau bensin. Dituliskan kilometernya, bagian keuangan berhak untuk mengetahui kilometer kendaraan. Dituliskan di sini kilometer kendaraan berangkat dan pulangnya berapa. Dituliskan lagi. Nah, nanti disesuaikan dengan biayanya. Kalau biaya yang sudah direalisasikan dia 100.000, kenapa keluarnya cuma 50.000? Itu juga jadi ganjil. Jangan-jangan ini fiktif. Nah, gitu ngukur. Paham ya? Dan kalau misalnya ini fiktif, ya sudah, satu yang melakukan hal fiktif itu bisa dikenai sanksi atau bisa dikenai pasal. Ya minimal hukuman lah, hukuman penjara. Kalau misalnya nggak hukuman penjara, biasanya ada hukuman dari organisasinya berupa pemecatan. Tapi kalau misalnya ini terjadi di kantor pemerintahan, sudah pasti dia masuk penjara. Tapi kalau misalnya di pihak swasta, pihak swastanya biasanya akan memberikan kelonggaran. Kelonggarannya berupa rotasi, apalagi misalnya yang melakukan adik dari yang punya, itu jarang terjadi dimasukkan ke dalam penjara, karena yang punya ya adiknya, biasanya kakaknya tidak akan seperti itu. Ya gitulah kalau misalnya laporan. Cuma kalau misalnya profesional harusnya ada semua. Oke, saya lanjutkan. Penilaian kinerja anggaran pada umumnya menggunakan analisis selisih. Kalian bisa tuliskan saja di situ. Kalau dia, mari kita bagian produksi ya. Ini kita kasihkan keterangan nomor, tanggal, kegiatan. Ini boleh produksi, boleh konsumsi, boleh sebagainya. Kalian tuliskan tabelnya seperti ini. Ini tabel umumnya. Ini sudah ya, saya hapus ya. Analisis penilaian kinerja pada umumnya menggunakan alat analisis selisih atau varian anggaran yang terdiri dari nomor, tanggal, kegiatan, anggaran, realisasi, selisih, keterangan. Kalian bikinnya yang lurus ya, kalau di sini kan nggak ada penggaris ya. Bikinnya yang lurus. Keterangan. Nomor, tanggal, kegiatan, anggaran, realisasi, selisih, dan keterangan. Ketujuh alat atau item ini digunakan untuk mengevaluasi
Pakai penggaris kalau ada, kalau bisa. Selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi anggaran. Selisih anggaran dapat dikategorikan menjadi dua. Yakni selisih yang menguntungkan favorable dan selisih yang tidak menguntungkan, unfavorable. Fokus analisis yang utama ditunjukkan ya, silakan masuk. Salam. Terhadap selisih anggaran ya, tidak apa-apa, yang tidak menguntungkan.